وأمدنا من كل ما سألنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعمة أنعم الله بها علينا ونحن في هذه الحياة نتمتع بهذه النعم، ويدفع الله عنا النقم وكل الظلم وكل المصائب، ونحن هل نشكر؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. Beliau memberikan kepada kita kalimat pertamanya dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya antum sekalian, kita semuanya adalah menjadi pecinta-pecinta Allah dan pecinta-pecinta baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak kurang Allah Subhanahu wa taala membentangkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di langit, membentangkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang di bumi untuk kita bisa rasakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau wahai manusia hendak menghitung daripada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehku kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dengan itu, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan sekarang ataupun besok ataupun selanjutnya, itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dari kita yang selalu banyak bersyukur, atau malah sebaliknya kita kufur daripada kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? وجلستم في هذا المجلس من أوله إلى الآن وأنتم تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kalian semuanya dari awal majelis sampai akhir daripada majelis ini bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdahnya, barang siapa seseorang yang bersolawat kepada sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali balasan dari kita bersolawat sekali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلنمعن النظر فيما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولنفكر في هذا الحديث العظيم الذي يحمل في طياته السعادة. Dan kita banyak berpikir apa yang kita bisa ambil daripada hadis yang barusan kita dengar, dengan pemikiran yang baik, sehingga kita bisa merenungi apa yang disabdakan dan kita bisa meyakini apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW daripada fadilah, daripada solawat tadi, 1 dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان الذي يصلي على النبي واحدة فيصلي الله عليه 10، فهل أن الله سبحانه وتعالى يصلي إلا على سعيد؟ Kalau seandainya 1 saja solawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali, dan kita yakin bahwasanya itu adalah keberkahan, kemujuran, suatu keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. فالشقي لا يصلي الله عليه. Karena orang yang tidak beruntung, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. فساقنا الله إلى هذا الجمع كي يسعدنا. Allah Subhanahu wa taala mengirim kita hingga kita hadir dalam majelis ini untuk kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah taala. فبمرة واحدة يسعدك الله سبحانه وتعالى، فكيف إذا صليت على النبي مرات ومرات؟ 1 kali saja menjadikan kita menjadi orang yang paling beruntung. Bagaimana kalau kita bersolawat sekali dan 2 kali dan berkali-kali kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. ولكنها حقيقة التعلق بهذا الاسم الشريف، تعلق باسم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي يدخل في قلوبنا حقيقة الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. Hakikatnya untuk kita bisa mendapatkan itu semuanya, kita berusaha untuk menjaga keterikatan kita dengan beliau baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والتخلق بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو مدخل
كبير وقوي ومتين لأن نكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوالنا الدنيوية والأخروية. Dan berusaha untuk kita menjaga dan belajar terus dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu semuanya akan menjadikan kita berada di belakang safnya yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن نأخذ بصفاته التي وردت في كتب السيرة وهي طافحة بها. Dan kita bisa mengambil sedikit-sedikit sifat-sifat Rasulullah SAW yang mana banyak kita lihat dalam kitab-kitab, dan kita bisa pelajari dan kita bisa mengamalkan daripada sifat Rasulullah SAW. فكيف حالنا إذا كنا في هذا المجلس متحققين بهذه الصفات المحمدية؟ Bagaimana keadaan kita yang begitu mulia dengan kita bertahqiq, betul-betul kita mengamalkan daripada sifat akhlak Rasulullah SAW. ورجعنا إلى بيوتنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah itu kita yakin kita nggak pulang dari majelis ini kecuali kita ada daripada sifat Rasulullah SAW. ثم عشنا ما حيينا ونحن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga kehidupan kita selalu meniru daripada tariqah, manhaj daripada Rasulullah SAW. ونذوق حلاوة تلك المتابعة وتلك المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى بغيرها أبدا. Dan kita berusaha dan kita bisa mendapatkan halawah, yaitu kemanisan, keindahan, dan kita bisa rasakan daripada sifat daripada Rasulullah SAW setelah pulang dari majelis ini. وإذا ذقنا تلك الحلاوة التي هي متابعة النبي ومحبته فإن الإنسان لا يمكن أن يستعيض عنها بأي شيء ولو بالدنيا وما فيها. Jikalau kita sudah mendapatkan kenikmatan halawah mutaba'ah, mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, dunia sedikit pun kita tidak akan tertipu, karena kita sudah mendapatkan daripada kenikmatan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهل يعقل أن يستبدل الإنسان شيئا آخر من متاع الدنيا يستبدل ذلك برسول الله؟ لا يمكن. Sesungguhnya seseorang yang sudah merasakan kenikmatan seperti itu, maka tidak bisa tergantikan dengan apa yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, yaitu baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dunia pun kita tidak tersirat dan kita tidak tertipu dengan dunia itu. فهو إمامنا في الدنيا وإمامنا في الآخرة. Dan Rasulullah SAW adalah panutan kita dunia dan juga panutan kita dalam akhirat. ويوم تأتي كل أمة مع إمامها. Dan nanti di hari kiamat semua orang akan mengikuti imamnya masing-masing. فلا يمكن ولا ينبغي ولا يستحيل أن نتخذ إماما في الآخرة أو في الدنيا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak, kalau kita sudah mendapatkan kenikmatan itu, sesungguhnya kita tidak akan tertipu dengan, kita tidak akan bisa mengikuti daripada imam lain, imam dunia dan akhirat, yaitu kita disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا لمحبة رسول الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk selalu mencintai dan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. ويفتح قلوبنا لذوق محبة ومتابعة رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita sehingga kita bisa merasakan daripada kenikmatan dekat dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويفتح أعيننا الظاهرة والباطنة للاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka daripada batin kita sehingga kita bisa menjadikan peringkat yang dekat, kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويأخذ بأيدينا للدخول إلى الجنة مع رسول الله صلى الله عليه Dan وسلم. kita bisa diambil dan diseret tangan kita, diajak oleh Rasulullah SAW tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. ويرزقنا المرافقة التي بكى من أجلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kedekatan kita kepada Rasulullah SAW, yang mana para sahabat pun menangisi keadaannya untuk selalu bagaimana mereka dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. فلا تطيب الجنة إلا برسول الله. Tidak indah surga, keindahannya hanyalah dengan adanya Rasulullah SAW. ولا تطيب المرافقة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak indah dekatnya kita kecuali dengan baginda Nabi Muhammad SAW. وإن في هذه الجمع الكبير
نسأل الله أن يقبلنا بمن فينا وبما فينا وبما معنا من أعمال سيئة ومن قبائح ومن أخطاء، ولكنه الغفور الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأتيناك يا الله بذنوبنا وبخطايانا، وببركة هذا الجمع المبارك وببركة هؤلاء الأولياء والعلماء والصالحين أن تقبلنا على ما فينا. Tenang, jangan kecewa semuanya. Semua dari kita yang memiliki dosa, kesalahan besar ataupun kecil, sesungguhnya dengan adanya kita di majelis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang sedikit, yang kecil ataupun yang besar. Jangan putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala, taqtu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Duhai Allah, kami datang di dalam majelis ini dengan dosa-dosa kami, baik dosa besar kami atau dosa kecil kami, ampunilah kami semuanya dengan berkahnya majelis ini. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab mawdi'i. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai dalam surgamu yang begitu tinggi, yang begitu mulia ya Allah. Wa nas'alu an yaghfir dhunubana wa yassir 'uyubana wa yubaddil sayyi'atina hasanat. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan juga tutupi aib-aib kami dan juga ganti segala keburukan kami dengan kebaikan darimu ya Allah. Wa yadfa' 'anna wa 'anil muslimin kull syarr wa kull bu's wa kull dhair. Dan juga ya Allah, jauhkan dari segala orang-orang muslimin dari segala keburukan, balak dan musibah ya Allah. Wa an yakhtim lana bil husna wa huwa radin 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah insyaallah.